berawal dari pelatihan kelurahan tahunan, Mbak. Jadi di setiap kelurahan itu kan tiap tahun pasti ada pelatihan-pelatihan ya dari pemerintah. Salah satunya di kelurahan tahunan ini itu diadakan pelatihan ikat celup. Nah, saya salah satu pesertanya dari sekitar 28 orang. Selama ini kan saya sering lihat kalau ada pelatihan-pelatihan gitu jarang dipakai untuk usaha oleh masyarakat sekitar. Nah, di saat saya diikut sertakan dalam pelatihan itu, setelah selesai saya punya ide, yuk kita bikin kelompok biar nanti usaha pelatihan dari kelurahan ini bisa bermanfaat untuk kita dan masyarakat sekitar. Teman-teman ya alhamdulillah itu menyetujui, Mbak. Ya udah kita bikin kelompok. Karena kita memang masih modal masing-masing ya. Jadi setiap orang ke kelompok itu mengumpulkan umpama 2 atau 3 produksi gitu. Terus nanti dijual bersama seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya ini sudah menjahit dulu, Mbak. Menjahit sekitar 15 tahun saya menjahit. Nah, jadi hasil jahitan saya itu saya sisihkan buat bikin kain jemputan. Awal mula saya keteteran karena itu yang bikin kan saya sendiri ya. Karena menjahit itu saya sudah merancang dulu, terus bikin ikat celup juga merancang. Jadi saya nggak bisa fokus ya waktu itu karena harus mengerjakan 2, nggak mungkin ya. Kebetulan ada Simba-Simba ini di sini. Simba-Simba itu lansia, dia ada sakit gula. Terus, Mbah mau nggak saya ajarin ini ya? Simba itu mau, Simba itu ngiket, saya gambar, Simba itu yang ngiket, nanti saya cek, nanti saya yang pewarnaan, nanti yang lepas ikatannya Simba lagi itu. Pertama saya bikin 2 lembar kain dengan A panjang 2 meter, lebar 115. Ada lagi tuh Simba lansia datang, Mbak saya tak bantu belajar. Nah, Simba itu saya kasih kerjaan juga. Bertambahnya waktu kok banyak orang yang pingin terlibat. Ya saya bersyukur saya jadi bisa dapat dua penghasilan lah. Terus Simba itu ya yang namanya Simba-Simba ya tidak seperti yang kita inginkan, nggak sesuai target lah. Akhirnya bertambah ada ibu-ibu, Bu, mbok saya diajarin, nanti saya bantu. Sampai pengrajin itu ada sekitar waktu itu 50-an, Mbak. Tapi ibu-ibu itu nggak dikerjakan di sini semua. Jadi yang di sini paling 1-2, selebihnya dibawa pulang. Jadi bisa sambil ngomong anaknya, terus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadi bisa masak, DLL lah. Kalau proses berjalannya ya, jadi ternyata saya ini tidak bisa jalan 2 usaha. Saya hanya berpikir kalau saya pengen sukses, pengen maju, saya harus fokus, Mbak. Nah, ini yang jahit ini pelan-pelan saya lepas. Padahal karena saya udah banyak, bisa dimalu banyak orang tuh. Pelan-pelan saya lepas, saya fokus ke jemputannya ini. Gitu. Kain jemputan itu teknik ikat celup, salah satu wastra Indonesia, wastra Nusantara ya,
itu juga salah satu warisan leluhur yang nyaris apa ya, tidak semua orang mau memakainya. Dulu itu jumputan itu dipakai pelaku seni, kayak penari-penari, terus kayak orang jual jamu seperti itu. Saya tuh gini, aduh ini nanti lama-lama hilang ini kan gitu. Padahal itu usianya udah ribuan tahun itu. Saya terus punya ide, saya bikin jemputan yang kekinian. Nah, dari motifnya, kainnya, kita bikin yang beda, yang semua usia bisa memakainya. Terus semua lapisan masyarakat banyak yang seneng lah, saya usahakan seperti itu. Nah, ternyata banyak sih yang tertarik untuk memakainya dari semua usia dan jenis kelamin. Karena ini kreasi saya ya, sebenarnya banyak banget. Karena saya ini tidak suka membuat motif yang monoton. Jadi kalau motif ada lebih dari 30-an ada, lebih. Karena memang selalu ada yang terbaru. Prosesnya pertama kita ambil selembar kain tadi ya, kita bentangkan, terus kita gambar. Bisa juga kita langsung gambar, bisa juga kita pakai pola. Setelah itu kalau ada yang motif, umpama ada motif bunga, hewan kayak gitu, kita harus jelujur dulu. Kita jelujur, kita tarik sampai kencang baru kita ikat, harus pas ikatannya itu. Tapi kalau bulat-bulat ya kita hanya ikat aja. Bisa pakai manik-manik, bisa juga enggak. Tekniknya seperti itu. Setelah itu nanti kita warnain. Setelah kita warnain, kita bilas bersih, baru kita buka ikatannya, kita bilas lagi, nanti kita jemur, baru kita selika, dikemas, siap jual. Kalau sekali produksi, karena kita handmade ya Mbak ya, jadi kadang seharian ini kita gambar terus sampai banyak. Terus kalau sudah gambar, nanti pewarnaan semua. Gambar dikerjakan ya. Terus nanti pewarnaan, kalau pewarnaan itu bisa sehari bisa 40 lembar, 30 lembar bisa. Kalau pewarnaan, tapi kalau prosesnya tergantung masing-masing pengrajin. Kadang ada yang kalau simbah-simbah 1 lembarnya, kalau yang motif biasa 3 hari, 4 hari baru selesai. Tapi kalau mbak-mbaknya ibu-ibu muda 1 hari bisa menyelesaikan 2-3. Itu dengan motif yang sederhana ya. Tapi kalau yang motifnya sulit, seminggu baru selesai pengikatan itu. Kita karena sekarang di masa pandemi ini nggak tahu malah naik harganya ya. Bahan baku tuh pada naik semua. Sementara harga produk kita tuh kita turunkan demi mendapatkan hasil. Itu mulai dari 125 kita jual per 2 meternya sampai ke 750 ada. Nanti berdasarkan tingkat kesulitannya Mbak yang membedakan harga itu, dan warna-warnanya juga. Pemasarannya dengan cara salah satunya kita mengikuti pameran, kita sebar kartu nama, terus gepok tular, kita juga pasang status di WA, kita ada di IG, ada di FB juga, YouTube, tapi nggak begitu karena apa, keterbatasan ya, jadi YouTube-nya nggak begitu aktif.
memang kita tuh harus apa ya, harus pede dulu Mbak, pede dulu. Saya kalau umpama ada orang yang suka ngobrol dengan saya gitu, dia nggak berani, kita harus berani menggila. Sebenarnya Indonesia itu kaya, apalagi Jogja. Jogja itu terkenal dengan kota kreatif, selain kota pelajar dan wisata ya. Nah, saya percaya kalau orang itu mau berkarya, pasti ada jalan. Saya memang koleksi dari berbagai daerah. Nah, salah satu yang menarik di Yogyakarta ini adalah kain jumputan yang khas Yogyakarta. Jadi, saya ingin mempunyai koleksi jumputan khas Yogyakarta. Saya selalu madu padan, tidak selalu untuk acara resmi, tapi bisa untuk acara santai, bahkan untuk bermain di tempat-tempat yang ekstrim pun kain jumputan sangat cocok. Banyak hal sih random saya sebetulnya kalau masalah motif ya. Tapi saya lebih suka yang keong. Motif keong itu sangat artistik untuk badan aku. Jadi aku selalu pilih yang seperti itu.